بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita baca ini merupakan bacaan dari ayat kursi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan tentang keesaan dan kekuasaannya secara mutlak, bahwa tiada zat yang layak untuk disembah kecuali dirinya. Ayat kursi menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan agar senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan membukakan pintu rezeki bagi siapapun yang membaca ayat yang paling agung ini. Maka dari itu, dengan mengamalkan bacaan ayat kursi setiap hari, insya Allah akan selalu mendapat keberkahan, kebermanfaatan, dilindungi dari setan dan dipermudah segala urusan. Untuk itulah bagi kita umat muslim yang ingin membaca dan mengamalkan ayat ini boleh kapan saja. Namun ketahuilah bahwa ada 3 waktu terbaik, 3 waktu yang utama untuk kita dianjurkan mengamalkan dan membaca ayat kursi. Berikut ini 3 waktu paling utama untuk kita umat muslim membaca dan mengamalkan ayat kursi. Yang pertama adalah waktu pagi dan sore hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap pagi dan sore hari sempatkanlah untuk membaca ayat kursi meskipun hanya 1 kali. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur disebutkan bahwa ayat kursi adalah sebesar-besarnya ayat dalam kitabullah. Kemudian ayat kursi merupakan salah satu ayat dari surah Al-Baqarah yang bila dibaca pada waktu sore hari akan dipelihara dari gangguan setan hingga pagi harinya. Demikian pula, bila dibaca pada waktu pagi, akan dipelihara dari gangguan setan hingga sore harinya. Sebagaimana dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah setelah sholat fardu 5 waktu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara waktu yang utama untuk kita membaca ayat kursi adalah setiap kita selesai menunaikan ibadah sholat fardu. Bila ayat kursi dibaca setelah mengerjakan sholat fardu 5 waktu,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya hingga tiba salat berikutnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mempersiapkan surga bagi orang-orang yang membacanya dengan istiqomah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membacanya ayat kursi setiap kali selesai mengerjakan solat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Waktu yang ketiga adalah sebelum tidur di malam hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat kursi sebelum tidur merupakan anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia diamanahi oleh Rasulullah untuk menjaga harta dari zakat Ramadan, yaitu zakat fitrah. Kemudian seseorang datang dan mengambil makanan tersebut. Ia pun mengajarkan kalimat yang disebutkan dapat memberikan manfaat dengan izin Allah. Ayat yang dimaksud adalah ayat kursi. Ia mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Tatkala pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Rasulullah bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keistimewaan dan keutamaan dari ayat kursi adalah, yang pertama, akan dimudahkan masuk surga. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, salah satu keutamaan ayat kursi adalah tidak ada yang bisa menghalangi pembacanya untuk masuk surga. Ayat kursi bisa dibaca tiap kali selesai menunaikan sholat fardu. Keutamaan ini dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian." Yang kedua adalah ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ayat kursi adalah yang paling utama dalam Al-Quranul Karim. Imam Ahmad juga menyatakan hal yang serupa. Telah bercerita kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Sa'id Al-Jariri, dari Abu Salil, dari Abdullah ibnu Rabah, dari Ubay ibnu Ka'ab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Ayat kitabullah manakah yang paling agung?" Ubay menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab, "Ayat kursi." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abdul Munzir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepanjang bibir yang selalu mensucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar Arsy." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah keagungannya melebihi langit dan bumi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ayat kursi mengandung keagungan yang melebihi langit dan bumi. Seperti diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Yang keempat adalah dilindungi dari gangguan jin dan setan hingga pagi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan ayat kursi sebelum tidur. Keutamaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjagaan hingga pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya,
Bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacakan ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Yang kelima adalah senantiasa dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ayat kursi juga bisa menjadi amalan yang rutin dibaca setelah menjalankan sholat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 waktu yang paling utama untuk kita membaca dan mengamalkan ayat kursi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.